Cita-cita aku dari kecil itu menjadi Korps Wanita Angkatan Laut. Angkatan Laut. Keren. Oke teman-teman, selamat datang di Lekat, lebih dekat podcast SMA unggulan BPPT Al-Fatah. Kembali lagi dengan aku Randy. Di episode ke-7 ini aku akan ngobrol-ngobrol santai dengan Kak Raisa. Jadi Kak Raisa adalah salah satu perwakilan dari sekolah kita yang maju ke Paskibraka Kabupaten tahun 2025 yang sekarang masih duduk di kelas 11. Langsung saja kita sapa Kak Raisa. Halo Kak. Halo juga Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik nih Kak, Kakak sendiri gimana? Alhamdulillah saya juga baik. Oh iya Kak, ngomong-ngomong tentang paskibraka nih ya. Banyak teman-teman yang berpikiran kalau paskibraka itu cuma soal tentang baris berbaris dan sikap disiplin. Lah, kok kalau gitu kenapa Kak Raisa tertarik untuk mengikuti paskibraka? Sebenarnya kalau Paskibraka itu aku sendiri udah lama naruh minat ke Paskibraka. Terus Karena apa itu? soalnya juga apa ya Kak, Paskibraka itu bukan cuma soal baris berbaris, sikap tegap, bukan itu doang. Di situ juga kita belajar tentang mental, tanggung jawab juga, kedisiplinan juga gitu. Terus apa yang membuat Kak Raisa itu termotivasi dari awal daftar sampai sekarang, itu motivasinya apa? Sebenarnya kalau motivasi sendiri itu cita-cita aku itu relate sama Paskibraka Kak. Wah, apa itu cita-citanya? Cita-cita aku dari kecil itu menjadi Korps Wanita Angkatan Laut. Angkatan Laut. Keren. Terus pas Kak Raisa seleksinya itu ada apa aja nih? Bisa dikasih tahu kepada teman-teman. Kalau seleksi ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada administrasi. Iya, terus ada Pancasila dan wawasan kebangsaan. Terus ada integrasi umum. Nah, 3 seleksi ini tadi itu semuanya online Kak. Oh, online? Iya. Berarti ada juga yang ada offline? Yang offline. Apa aja tuh yang offline? Iya, yang pertama itu ada tes kesehatan. Habis tes kesehatan ada tes parade dan PBB. Parade dan PBB. Terus habis itu ada kesemaptaan. Terus yang terakhir itu sama tes kepribadian. Terus dari sekian banyak tes, dan menurut Kak Raisa itu yang paling menantang itu pas tes apa? Ada yang paling menegangkan sih Kak. Ya, apa itu? Yang paling menegangkan waktu itu menurut aku tes parade dan PBB. Kenapa nih kok menegangkan? Soalnya waktu tes itu, waktu terakhir aku tes bareng sama teman-temanku yang perwakilan dari sekolah ini. Oh, berarti sebelum mereka gugur. Nggak cuma Kak Raisa yang daftar? Iya, awalnya kan bukan cuma aku nih yang daftar, ada dari teman-teman juga. Berarti terakhir bersama teman-teman sekolah. Iya. Oh iya, terus katanya ada dokumentasinya. Bisa kita lihat di sini. Siapa aja sih yang ikut? Oh, jadi ini pas tes terakhir ya, Kak? Iya. Ini di mana ini? Di alun-alun waktu itu. Oh, di alun-alun Lamongan. Keren. Terus ada lagi? Ini pas apa, Kak? Itu waktu pengukuhan, Kak. Pengukuhan. Oke. Oh, berarti jadi tes terakhir bersama teman-teman dari sekolah sini. Terus pas habis tes itu deg-degan kayak apa ya? Menunggu hasil akhir pengumuman lolos apa enggaknya itu perasaannya gimana? Ya takut ke waktu itu, maksudnya kan apa ya, harapan juga masuk apa bisa jadi anggota pasukan pengibar bendera kan juga minat aku. Kalau nggak keterima sih sedih banget sih Kak. Pasti sih. Sedih banget. Terus itu kan saat lolosnya pasti kayak seneng banget nih. Terus pas Kak Raisa udah lolos nih ya, udah lolos terus latihan. Nah itu latihannya apa aja? Latihannya itu lebih ke latihan fisik gitu Kak, kayak lari pagi, push up. Oh, kalau push up disuruh berapa kali? Tergantung pelatih sih Kak, biasanya 40 juga bisa. 40 dalam
dalam 1 menit. Tergantung pelatihnya. Oh, jadi Kalau tergantung pelatihnya mau pelatih. lama-lamaan push up ya gak apa-apa, bisa aja. Terus pas, oh iya, tadi kan ada tes kepribadian ya. Kok saya pengen tahu tes kepribadian itu tes apa aja? Kalau tes kepribadian itu kita disuruh nampilin bakat yang kita punya. Oh, nampilin bakat. Iya. Terus Kak Rasa sendiri nampilin bakat apa? Waktu itu aku nyanyi sama public speaking pakai bahasa asing, Kak. Bahasa asingnya nih bahasa apa? Kebetulan aku tuh sedikit bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Terus aku juga suka belajar bahasa Korea. bahasa Korea. Terus di sekolah juga aku ikut kelas bahasa Jepang. Wah, berarti banyak nih bahasa yang dikuasai. Iya, Kak. Terus pas udah latihan nih Kak, pas udah latihan, terus lah pas hari hanya itu pas upacaranya nih, perasaan Kak Raisa itu gimana? Jujur grogi. Terteka, Iya, grogi. grogi banget waktu itu. Soalnya jadi pasukan pengibar bendera pusaka, waktu itu tuh bener-bener first experience aku, Kak. Aku Oh, berarti pertama kali. itu di kabupaten itu berarti Kak Raisa pertama kali. Iya, sebelumnya kan aku emang pernah daftar ini paskibra kecamatan, Kecamatan. tapi nggak lolos. Nggak lolos. Ya. Nggak lolos di kecamatan tapi masuk di kabupaten. Iya. Keren. Mungkin berarti. itu Keren. gara-gara akunya sendiri yang kurang persiapan, mungkin ya akhirnya nggak lolos. Tapi alhamdulillahnya aku di kabupaten bisa. Terus oh iya, terpilih dari pasukan berapa? Masuk pasukan gitu. Iya. Aku masuk pasukan 45. Jujur saya agak tahu ya pasukan 45. Bisa cerita sedikit? Gini, di pasukan pengibar bendera itu ada 3 pasukan, Ada Kak. 3. Ya, yang pertama itu ada pasukan 8, itu yang 8. yang bertugas buat naikin benderanya. Ya, terus. Sama yang bawa baki. Terus ada lagi pasukan 17, itu Pasukan 17. kalau yang waktu baris itu pasukan 17 ini paling di depan, Paling di depan. Ya. Habis pasukan 17 ada pasukan 8 kan tadi. Terus yang paling terakhir itu pasukan 45. Ini pasukan yang paling banyak anggotanya. Oh, jadi Kak Raisa masuk di pasukan yang Iya. 45. Terus dari awal seleksi sampai hari H tadi ada nggak kayak suatu kejadian atau pengalaman yang paling diingat sampai sekarang? Ada pengalaman yang menurut aku itu lumayan berkesan, Kak. Apa nih? Waktu itu malam habis penurunan. Habis penurunan? Iya, malam terakhir habis penurunan itu ada acara. Namanya itu acara resepsi. Resepsi apa? Resepsi pernikahan. Bukan. Kayak Kiraan ya, resepsi resepsi pernikahan. intinya acaranya tuh resepsi, Kak. Nah, di situ tuh dihadirin banyak orang-orang penting kayak bupati, wakil bupati, pejabat-pejabat gitu kan. Keren. Iya, terus kan kita dimintain buat perwakilan nih, suruh maju ke depan buat cover satu lagu. Cover satu lagu. Iya, aku yang ditunjuk sama anak-anak buat nge-cover satu lagu itu. Oh, keren berarti. Iya. Oh, seingat Kak Raisa lagu apa dulu? Apa ya, lupa. Oh, Lupa, lupa. Kak. Terus kan itu kan udah pengalaman nih. Sekarang gimana sih Kak Raisa dapat dari Paskib itu hikmahnya dapat apa? Banyak. Kesan. Oh, kalau kesan sih seneng ya, Kak, bisa jadi anggota pasukan pengibar bendera pusaka. Suatu kehormatan juga buat aku jadi anggota Paskibraka tahun 2025. Pasti sih, kalau saya juga Paskibraka, wah saya pasti agak seneng banget ya, seneng banget. Terus juga dari mulai latihan yang keras, terus tentang kedisiplinan juga aku belajar apa arti tanggung jawab. Ada nggak sedikit pesan untuk teman-teman semua? Ada, Kak. Apa nih pesannya? Buat teman-teman semua, tetap semangat ngejar cita-cita kalian. Terus juga buat teman-teman yang kemarin sempat ngedaftar jadi anggota pasukan Paskibraka tapi tidak lolos, jangan berkecil hati dulu. Kalian bukan tidak berhasil, hanya bukan waktunya. Suatu saat keberuntungan pasti datang menghampiri kalian, entah dalam bentuk apapun. Wah, keren nih pesan dari Kak Raisa. Oh, jadi teman-teman ingat pesan Kak Raisa, tetap semangat. Keberuntungan pasti akan datang dalam bentuk apapun. Jadi
itu obrolan kita sharing-sharing dari Kak Raisa tentang dari awal dari seleksi sampai ke hari H sampai pengalaman yang paling berkesan. Semoga obrolan kita dari cerita Kak Raisa menjadi motivasi kita untuk tetap semangat mengejar cita-cita kita yang belum ada di depan mata. Terima kasih Kak Raisa, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah lihat dari awal sampai akhir. Saksikan lagi Lekat di episode berikutnya. See you.